Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat yang sama, Sekte Abadi, tempat perlindungan ruang waktu abadi. Di gedung Gyokno, 1, Ruyan Wuji, dan ratusan tetua dari Sekte Abadi, gelisah. Di bangunan batu Gyok kedua, Zugeyu dan 9 tetua dari Istana Jiwa juga ekspresi mereka cemas. Di lantai atas di Yulouno, 3, Tantai Xuanzong, serta 9 kepala juga sama. Pada saat ini, di tempat perlindungan ruang waktu abadi, hingga 2 juta murid Sekte Abadi, semua menatap terowongan ruang waktu yang terbuka dalam kehampaan, dan mereka sangat cemas. Anda tahu, hanya butuh setengah jam bagi para murid percobaan untuk kembali ke Sekte Abadi melalui terowongan waktu. Tapi sekarang, terowongan waktu telah dibuka selama 1 jam, dan belum ada yang keluar. Situasi seperti ini terjadi untuk pertama kalinya dalam 50.000 tahun sejak murid-murid dalam dari 3 sekte kuno mencoba. Di masa lalu, ketika terowongan kosong waktu dibuka selama setengah jam, beberapa murid tampak hidup. Mungkinkah semua murid persidangan mengalami kecelakaan? Seiring waktu berlalu setiap menit, hati semua orang berdetak kencang. Tidak sampai setengah jam kemudian tiba-tiba, Sen Subing di kursi gedung Gyok nomor 3, dengan bersemangat berkata, "Master Sekte, murid dan Mai saya telah keluar." Detik berikutnya, 253 murid seperti Luo Fan dan Song Hong terbang ke platform tinggi di bawah dari terowongan ruang waktu pada waktu yang hampir bersamaan. Sen Subing langsung menghilang dari tempat duduknya. Segera, ketika dia muncul dari platform tinggi dari udara tipis, para murid berlutut satu persatu, para murid hormat ke kepala penatua. "Oke, bangun." Sen Subing melirik kerumunan, mengerutkan kening, "Di mana Tan Yun dan Meng Yi?" Jawab ke kepala, "Suster mudamu ada di belakang." Luo Fan berkata dengan hormat, dan sosok lain menyapu terowongan ruang waktu. Di antara mereka, ada Mu Meng Yi, Sue Ziyan, 5 jiwa. Fu Mai Huang Fu Ting Feng dan 4 murid lainnya. 7 murid Qimai Gongsun Ruoxi dan Zhong Wu Xiao. 5 murid dalam formasi. Feng Lei hanya Jun Luren. Ke Xinyi, jiwa suci. Garis jiwa kuno adalah Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Bai Li Longtian. Pada saat ini, 5 jiwa Taois menghilang dari udara tipis dari gedung Gyokno. 3. Saat berikutnya, dia muncul di sebelah Sue Ziyan, murid yang baik, di mana murid lain dari 5 jiwa kita. "Guru, mereka semua sudah mati." Sue Ziyan terisak. Kepala dari 5 jiwa seperti 5 guntur, dia tidak pernah berpikir bahwa dari 150 murid 5 jiwa yang berpartisipasi dalam persidangan, hanya Sue Ziyan yang kembali hidup-hidup. Pada saat ini, 7 kepala lainnya dari gerbang dalam Huang Fu Shengzong juga muncul di platform tinggi, menanyakan tentang cobaan dari murid mereka masing-masing. Huang Fu Tingfeng memberitahu guru Fufa Taois bahwa hanya 4 murid Fumai dan dia yang selamat. Gongsun Ruoxi dan Zhong Wu Xiao membungkuk kepada Murong Sishi dan berkata bahwa hanya 7 murid Qimai yang selamat. Lu Ren juga memberitahu guru kepala Feng Lei bahwa murid-murid lainnya telah meninggal. Pada saat ini, Kepala Roh Kudus mendengar dari Xinyi mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat, dia meneteskan air mata. Kepala jiwa kuno, melihat garis jiwa kunonya, Xiao Qingxuan terkuat, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, dan Jun Buping selamat, dia agak lega. Yang paling menyedihkan adalah kepala jiwa binatang, dia tidak pernah menyangka bahwa murid-murid percobaan dari garis jiwa binatangnya sendiri semuanya akan mati. Pada saat ini, sebelum Sen Subing bertanya tentang keberadaan Tan Yun, Tantai Xuanzong di gedung Gyok ketiga tidak bisa duduk diam. Tan Yun adalah menantunya. Tantai Xuanzong tiba-tiba bangkit, menatap Mu Meng Yi, dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Meng Yi, di mana Tan Yun? Kenapa dia belum keluar?" Berdebar.
Air mata Mu Mengyi menetes, dan dia berlutut dan menatap Tantai Xuanzong, menangis. Kembali ke tuannya, Tan Yun sudah mati. Bagi Tantai Xuanzong, kata-kata ini seperti 5 guntur. Tubuhnya yang kekar bergetar hebat, matanya merah, dan dia meraung, katakan. Bagaimana dia mati? Jawab Master Sekte, Tan Yun meninggal di jurang dewa, dan token identitasnya telah rusak. Mu Mengyi menundukkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tantai Xuanzong tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dia banyak akal dan tak terkalahkan di antara para praktisi di alam yang sama, bagaimana dia bisa mati? Pada saat ini, tubuh Shen Subing menegang, dan adegan Tan Yun pernah membawa kemuliaan bagi kapal dan di benaknya. Matanya yang indah merah. Hehehe. Pada saat ini, Ruyan Wuji di Menara Giok nomor 1, setelah mendengar kematian Tan Yun, dia sangat senang dan tersenyum. Tuan Sekte Tantai, Tuan Sekte ini benar-benar merasa kasihan padamu. Tan Yun, seorang jenius yang luar biasa, benar-benar mati. Tes, ada 1000 murid Huang Fu Shengzongmu yang berpartisipasi dalam persidangan. Ruyan Wuji berkata dengan aneh, tapi sekarang, hanya 277 orang yang selamat. 723 orang meninggal, sayang sekali. Mendengar ini, wajah Tantai Xuanzong pucat, dan Master Istana dari Istana Jiwa, Zhuge Yu, mengerutkan bibirnya dan tertawa, mencibir. Tepat ketika kemarahan Tantai Xuanzong hendak meledak, tiba-tiba, sesosok keluar terowongan ruang waktu dalam kehampaan dan berubah menjadi Ruyan Chen. Hahaha, putra yang baik dari Master Sekte ini telah kembali. Ruyan Wuji melirik Tantai Xuanzong yang cemas dan berkata, Master Sekte Tantai, biarkan Anda melihat perbedaan dengan sekte saya. Dengan senyum seperti angin musim semi, Ruyan Wuji memandang Ruyan Chen dengan penuh perhatian, dan tersenyum, anak yang baik, beritahu Master Sekte Tantai, sekte abadi saya, berapa banyak murid yang selamat. Ayah, Ruyan Chen berkata dengan penampilan yang tak terkatakan, kami 2000 murid sekte abadi, hanya anakmu yang selamat. Kata-kata Ruyan Chen seperti bom untuk Ruyan Wuji. Dia tertawa terbahak-bahak, seolah tenggorokannya tiba-tiba terjepit, tubuh tuannya bergetar hebat, wajahnya memerah dan meraung, apa yang kamu katakan? Ayah, tenangkan amarahmu. Ruyan Chen memandang Mu Mengyi dan yang lainnya dengan marah, dan berkata dengan keras, murid-murid saya hampir semuanya dibunuh oleh murid-murid Huang Fu Shengzong yang dipimpin oleh Tan Yun. Ruyan Wuji buru-buru memegang jantungnya, dia menyemburkan darah 3 kali. Sambil menangis, saya memiliki 2000 orang jenius. Hanya putra saya yang selamat. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Ratusan tetua Xianzong abadi di kursi, melihat Ruyan Wuji muntah darah, segera memohon tenang. Pada saat ini, Zhuge Yu bangun dengan cemas di Menara Giok nomor 2, menatap Ruyan Chen, dan bertanya dengan tergesa-gesa, muridku, bagaimana? Ketika Ruyan Chen hendak menjawab, Nangong Yukin, keluar dari terowongan ruang dan waktu dan muncul di platform tinggi. Kiner, ada apa denganmu? Zhuge Yu menghilang dari tempat duduknya, dan segera muncul di platform tinggi, memapah Nangong Yukin. Guru, Nangong Yukin melemparkan dirinya ke pelukan Zhuge Yu, menangis seperti anak kecil. Kesedihannya secara alami datang dari Tan Yun. Melihat ekspresi sedih Nangong Yukin, Zhuge Yu menjadi panik dan suaranya sangat bergetar, Kiner jangan menangis, tolong beritahu guru, bagaimana dengan murid-murid lain di istana saya? Apakah mereka masih berada di terowongan ruang dan waktu? Nangong Yukin tersedak dan meninggalkan lengan Zhuge Yu dan berbisik, Guru, maaf, murid gagal melindungi mereka, mereka semua mati. Semua mati. Tubuh gemuk Zhuge Yu, gemetar hebat, pikirannya kosong, berkata sambil tersenyum, Kiner, kamu pasti berbohongkan. Istana saya di pegunungan hukuman surgawi, kepala dari 3 sekte kuno, dan ada 3000 murid di istana saya, semuanya jenius di antara para jenius istana saya.
Bagaimana mereka bisa mati? Kiner, jangan bercanda dengan gurumu. Tanpa menunggu kata-kata Zugeyu, Nangong Yukin berkata dengan air mata, Guru, murid tidak berbohong kepada Anda, mereka benar-benar mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Zugeyu gemetar, dan setelah seteguk darah keluar dari tenggorokannya, dia menelannya kembali. Kiner, katakan padaku bagaimana mereka mati. Zugeyu menggertakkan giginya. Jawab guru, penyebab kematian beberapa murid istana saya tidak diketahui, dan kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Tan Yun sendirian. Tanpa menunggu kata-kata Nangong Yukin, Zugeyu tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Tantai Xuanzong, dengan amarah yang membara di matanya. Tantai Xuanzong, kamu akan mengingatnya untuk penguasa istana. Meskipun Tan Yun sudah mati, tetapi dia membunuh begitu banyak murid di istana kami. Cepat atau lambat, penguasa istana akan memintamu Huang Fu Shengzong untuk membayar harga yang mahal. Pada saat ini, Ruyan Wuji dan Zugeyu berdiri berdampingan, menatap Tantai Xuanzong di gedung giok nomor 3, dan suara tua itu dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tantai Xuanzong, hari ini Master Sekte ini meletakkan kata-kata di sini, cepat atau lambat Sekte Suci Huang Fu Anda akan dimusnahkan. Mendengar ini, Tantai Xuanzong terbakar amarah. Sue Zian di platform tinggi tiba-tiba berbicara. Dia dengan marah menunjuk Zugeyu dan Ruyan Wuji, dan berkata dengan dingin, tahukah Anda mengapa lebih dari 700 orang dari sekte saya meninggal? Mengapa kamu tidak bertanya bagaimana Nangong Yukin dan Ruyan Chen selamat? Jika Anda tidak tahu, saya dapat memberitahu Anda bahwa semua murid yang Anda lihat yang selamat di sekte saya pada dasarnya dikejar dan dibunuh oleh salah satu murid Anda, dan diselamatkan oleh saudara ipar saya sendiri. Sue Zian menjadi lebih gelisah saat dia berbicara. Dia menunjuk Nangong Yukin dan Ruyan Chen dengan marah, katakan, bicaralah. Kamu, beritahu guru dan ayahmu bagaimana kamu merendahkan untuk selamat. Ruyan Wuji dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ruyan Chen, Cener, apa maksud gadis ini? Ruyan Chen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Maaf harus mengatakannya. Sue Zian berkata, jika bukan karena saudara iparku Tan Yun, melarang kami membunuhmu dan Nangong Yukin, jika tidak, kamu akan mati ratusan kali. Mayatmu sudah membusuk di tanah abadi. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu setelah mendengarkan kata-kata kakak iparku, seharusnya kau hancur berkeping-keping. Mendengar ini, Ruyan Wuji mengacungkan jarinya dan menunjuk Sue Zian dengan marah, gadis kecil, kamu mencari kematian. Ruang bergetar, dan Tantai Xuanzong muncul entah dari mana di depan Sue Zian, dengan permusuhan yang kuat di matanya. Nangong Yukin, Ruyan Chen, apakah Tan Yun menyelamatkan hidup Anda? Anda tahu di dalam hati Anda. Master Sekte Ruyan, karena persidangan telah selesai, Master Sekte ini tidak akan tinggal di sini lagi. Kirim seseorang untuk mengirim Master Sekte ini keluar dari alam rahasia abadi. Hah! Setelah Ruyan Wuji mendengus dingin, dia memerintahkan seorang penatua untuk mengirim Tantai Xuanzong dan yang lainnya pergi. 3 jam kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, terbang keluar dari misteri abadi, dan terbang menuju tengah gunung Pingshan. Berdiri di tepi perahu roh, Tantai Xuanzong memejamkan mata, memikirkan adegan di mana Tan Yun masih hidup, sebagai utusan Patriark Huang Fu, menyebabkan ribuan Master Sekte di tengah pegunungan Tianpu membungkuk, dan saya merasa sakit hati. Air mata memecahkan belenggu kelopak matanya dan menghilang dalam hembusan angin. Mati. Satu generasi meninggal begitu saja. Tantai Xuanzong menghela nafas dan berkata dengan sedih, ini salahku. Dia adalah penyihir langka yang tidak dilahirkan, aku seharusnya melindunginya dengan baik, tapi aku membiarkannya berpartisipasi dalam beberapa percobaan omong kosong di tempat abadi. Sudah terlambat untuk menyesal. Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang ke telinga Tantai Xuanzong dari belakang,
Master Sekte, saya akan melaporkan sesuatu kepada Anda. Tantai Xuanzong tidak melihat ke belakang, dan menghela nafas, Meng Yi, ayo bicara. Hormat ke Master, Tan Yun tidak mati. Mu Meng Yi berlutut di belakang Tantai Xuanzong, dengan hormat berkata, apa, belum mati? Tantai Xuanzong tiba-tiba melihat ke belakang dan dengan bersemangat berkata, Meng Yi, apa yang terjadi, katakan padaku. Pada saat ini, Sen Subing di perahu roh terkejut dan berubah menjadi bayangan. Dia muncul di sebelah Mu Meng Yi dan mendesak, bicaralah dengan cepat. Siap Master Sekte dan Kepala, Tan Yun masih berada di jurang dewa. Kata Mu Meng Yi, mengeluarkan token identitas Tan Yun dari cincin semesta, utuh. Hahaha, ahahaha. Tantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat token identitas. Tuan Sekte ini berkata, Tan Yun tidak akan mati dengan mudah. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong memikirkan sesuatu, hatinya membengkak, senyumnya mengeras di wajahnya. Pada awalnya, Guru Sekte Abadi, untuk mencegah 3 murid Sekte kuno mencoba tinggal di tempat abadi secara diam-diam ketika masa percobaan berakhir, inilah yang akan terjadi setelah persidangan selesai. Formasi hebat. Sekarang setelah persidangan berakhir, dan gelombang binatang buas telah dimulai, Tan Yun pasti akan mati jika dia tetap di dalam. Setelah itu, kata-kata Tantai Xuanzong berikutnya menyebabkan Mu Meng Yi, Zhongwu Xiao, dan Sue Zian runtuh sepenuhnya. Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dengan sedih, kamu tidak tahu apa-apa. Begitu kita meninggalkan alam rahasia abadi dengan token identitas Tan Yun, maka token identitasnya akan diblokir oleh alam rahasia. Bahkan jika Tan Yun sudah mati, token identitasnya tidak akan padam, dan sekte kami telah memasang lampu hidupnya, dan itu tidak akan padam. Mu Meng Yi mendengar kata-kata itu, merasa pusing dan langsung pingsan. Kakakmu, Zhongwu Xiao dan Sue Zian meneteskan air mata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.